jadikan momentum untuk membangun. Presiden Widodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di lokasi baru Kalimantan Timur bukan hanya sekedar memindahkan perkantoran semata. IKN nantinya akan menjadi momentum membangun sebuah kota yang sehat, efisien, serta produktif yang sejak awal telah dirancang menjadi New Smart Metropolis. Ibu kota baru adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Pembangunan New Smart Metropolis di Nusantara, ibu kota negara yang baru ini nantinya akan menjadi magnet, menjadi global talent magnet, dan menjadi pusat inovasi. Konsep pembangunan IKN mengadaptasi zero emisi yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, tetapi kita ingin membangun sebuah New Smart Metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Dan saya mengharapkan kontribusi keluarga besar, Unpar, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam transformasi Indonesia ini, memberikan kontribusi melalui SDM unggul, melalui inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui karya-karya nyata untuk kemajuan Indonesia. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengungkapkan makna kata Nusantara yang dipilih pemerintah sebagai nama Ibu Kota Negara IKN. Nusantara adalah sebuah konsep aktualisasi atas wilayah geografi sebuah negara yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Jokowi mengungkapkan alasan ibu kota negara dipindahkan ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Pertama, soal risiko bencana alam yang minimal, terutama bencana banjir dan tsunami, kebakaran hutan dan gempa bumi. Faktor kedua, kondisinya di tengah-tengah Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menginginkan Nusantara, ibu kota negara baru itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah smart metropolis, namun juga futuristik dengan tidak meninggalkan sentuhan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Seperti apa perwujudan pembangunan New Smart Metropolis di ibu kota baru kita nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Wandi N. Tuturoong, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat siang, Pak Wandi. Selamat siang, Mbak Gita. Baik, kita juga rencananya pemirsa akan bergabung dengan Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang merupakan Ketua Pansus Ibu Kota Negara yang saat ini juga masih mengikuti rapat paripurna di gedung DPR. Kita akan menunggu beliau untuk bisa bergabung bersama kita membahas bagaimana nih untuk konsep New Smart Metropolis yang nantinya akan dibangun di ibu kota baru kita nantinya. Pak Wandi, Presiden sudah menyebut istilah New Smart Metropolis ini. Sebenarnya bisa dijelaskan apa sih bayangan Presiden terhadap New Smart Metropolis di ibu kota ini? Ya, intinya sebetulnya ketika menyiapkan rancangan ibu kota ini, semua pelajaran terbaik dari berbagai pembangunan kota itu kan kita akomodasi. Di prinsip-prinsip, saya kira sekarang karena teknologi digital, smart city itu menjadi satu keharusan. Lalu kemudian green city juga menjadi satu keharusan. Jadi pembangunan yang rendah karbon itu menjadi salah satu yang akan menjadi ciri dari ibu kota baru. Lalu kita ada sebetulnya kalau konsepnya sebetulnya ada 8 prinsip ya dalam perbincangan awal yang kami sudah bicarakan dengan Bappenas maupun kelompok kerja dalam persiapan pembangunan pemindahan ibu kota negara ini. Ada 8 prinsip, misalnya harus mendesain sesuai kondisi alam, lalu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi multikultur di sana, lalu terhubung dan mudah diakses, rendah low karbon tadi, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh,
aman, terjangkau, lalu efisien, dan teknologi tadi ada di situ, efisien dan nyaman, lalu peluang ekonomi untuk semua. Itu kira-kira kalau diturunkan menjadi prinsip-prinsipnya tentang smart metropolis itu ada di dalam prinsip-prinsip. Apakah konsep ini memang sudah rampung 100%? Bagaimana integrasinya seperti itu, Pak Wandi? Ya, sebuah konsep tentu disiapkan dengan matang berdasarkan pengalaman dari tempat lain, dari kota-kota yang lain. Tapi tentu saja sebuah rencana tentu saja terbuka pada partisipasi ya. Kan kita juga punya banyak stakeholder, banyak ahli, dan itu sebabnya karena kita kan belum pernah pindah ibu kota sebelumnya ya. Jadi ini adalah pengalaman pertama kita. Tentu kita berusaha menyiapkan berdasarkan pengalaman negara-negara lain, tapi kita juga dinamis dan terbuka dengan berbagai macam masukan. Intinya yang terbaik adalah yang harus kita akomodir dan terapkan dalam pembangunan ibu kota dan pemindahan ibu kota. Iya, jadi kira-kira perbandingan seperti apa yang diambil dari negara lain yang sudah berhasil membangun ibu kota, kemudian bisa kita implementasikan untuk ibu kota baru kita nanti, Pak Wandi? Salah satunya tentu misalnya ya soal kenyamanan misalnya ya, terhubung dan penggunaan transportasi publik misalnya. 80% perjalanan transportasi publik itu akan digunakan supaya kita tahu namanya kota-kota besar dimanapun selalu mengalami ketika akselerasinya perkembangannya demikian cepat berakhir dengan kemacetan yang parah. Oleh karena itu desainnya sejak awal seperti itu, juga lokasi-lokasi pemukiman dan sebagainya itu juga sudah dipikirkan gitu. Jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi mendorong orang untuk menggunakan transportasi publik, dan juga tentu bayangan kita karena ke depan lebih arahnya kepada net zero emission, tentu saja mobil listrik dan sebagainya itu yang kami bayangkan akan terjadi di ibu kota negara yang baru. Iya, semoga berbeda dari Jakarta karena konon katanya banyak kemacetan, kemudian ada drainase yang tumpang tindih ini karena Jakarta tidak kemudian dari awal disusun konsepnya agar terintegrasi, kemudian di tengah-tengah ada penambahan jalan dan sebagainya begitu ya Pak Wandi. Kita harapkan itu yang terjadi di ibu kota nanti. Nah, kita langsung ke gedung DPR nih Pak Wandi karena masih berkaitan dengan dialog kita pada siang hari ini. Langsung pembahasan soal RUU IKN dari gedung DPR. Pusatnya hanya Sumur Jakarta. Nah, oleh karena itu kita ingin membagi ya. Mudah-mudahan dengan dimulainya pemindahan ibu kota negara ini nanti bisa diikuti belahirnya epicentrum magnet baru di daerah yang lain. Di Sumatera kita punya, di Sulawesi kita punya, setelah Kalimantan kita jadikan ibu kota negara. Dan yang kedua adalah bahwa kenapa kita bicara masa depan? Pemindahan ibu kota itu pasti bicara tentang 500 atau ratus tahun ke depan. Sama juga kita menetapkan Jakarta pada awal pemerintahan ini dideklarasikan. Umur Jakarta sekarang sudah 470-an tahun. Jadi pemindahan ibu kota, pembangunan ibu kota itu nggak bicara tentang 10 puluhan tahun, tapi ratusan bahkan ribuan tahun. Artinya kita menganggap Indonesia ini akan masih ada 500-1000 tahun yang akan datang dengan kita menetapkan ibu kota yang baru. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah tentu PR-nya masih banyak Bapak Ibu sekalian. Setelah undang-undang ini ada, dalam konteks peraturan perundangan, ada perintah undang-undang itu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden yang mengatur lebih teknis lagi, ya, terutama tentang rencana induk atau master plan. Yang itu nanti akan dibicarakan detail. Kalau ada perubahan pokok itu ada pendahuluan, visi, misi, kemudian prinsip dasar, indikator kinerja dan segala macam itu, termasuk skema pembiayaan, itu harus dibicarakan antara pemerintah dengan DPR. Nah, mudah-mudahan dengan dimulainya undang-undang ini momentum untuk memulai. Dan di dalam undang-undang itu juga dijelaskan pemindahan ibu kota ini bukan sekali jadi, ya, bukan kayak Tangkuban Perahu, bukan kayak Bandung Bondowoso, secara bertahap.
pemerintah waktu itu menjelaskan dari 2022 sampai tahun 2045. Artinya PR kita masih banyak. PR kita masih panjang. Jadi jangan bayangkan perdebatannya hari ini jadi undang-undang, besok kita pindah. Nah, kalau kayak gitu kita pusing memang nyari dananya dari mana, apa yang mau dilakukan. Nggak, kita sudah membuat fondasinya dulu untuk kita bergerak sampai menyelesaikan ibu kota ini benar-benar pindah dan menjaga pertumbuhan pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Harso maupun Ketua Pansus Pak Devi, bahwa Ibu Kota Negara Baru hari ini undang-undang telah disetujui oleh DPR dan diselesaikan. Maka tahap selanjutnya adalah bagaimana dari landasan undang-undang itu akan menjadi sebuah tahapan untuk proses pembangunannya dan pemindahannya. Karena ini yang akan menjadi salah satu pertanyaannya. Nah, tadi telah dijelaskan secara detail mengenai mengapanya, filosofinya, rambu-rambu prinsip yang akan digunakan untuk membangun dan juga nanti proses pemindahan. Banyak pertanyaan mengenai masalah keuangannya. Tadi juga telah disampaikan dan pemindahan ini terdiri dari 5 tahapan. Mungkin tahapan yang paling kritis sesudah undang-undang dibuat adalah tahap pertama, yaitu tahun 2022 ini hingga 2024. Dan kemudian akan diikuti dengan tahap kedua, 3, 4, 5, yaitu dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Nah, untuk tahapan yang pertama yang sangat kritis, ini nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan untuk juga menciptakan anchor atau dalam hal ini jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya. Oleh karena itu, sesudah kita bicara nanti akan dibuat rencana induk yang detail yang akan tertuang di dalam Perpres. Namun dalam hal ini dari pembahasan untuk beberapa kementerian lembaga terkait terutama nanti akan dilaksanakan oleh yang sangat penting yaitu Kementerian PUPR, yaitu mengenai pertama adalah akses, jadi jalan menjadi sangat penting. Dan juga sebetulnya bisa melalui alternatif pelabuhan, karena bisa melalui teluknya itu. Jadi itu 2 hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan. Di dalam pembahasan juga sudah dibahas mengenai identifikasi wilayah dan juga kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. Jadi oleh karena itu di dalam konteks ini tahun 2022 hingga 2024 nanti akan fokusnya adalah bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling priority sehingga momentum itu berjalan. Untuk itu kami dari Kementerian Keuangan tentu kita memahami kita sekarang masih dalam situasi pandemi COVID dan kita juga sedang dalam rangka pemulihan ekonomi. Hal ini akan tetap menjadi utama, namun di dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru terutama untuk yang momentum awal diberikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan yang akan kita desain tahun 2022 paket untuk pemulihan ekonomi sebesar 450 triliun masih belum dispesify seluruhnya. Jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru.
Tentu di dalam pemulihan ekonomi sama seperti yang kita lakukan tahun 2020 dan 2021, itu masih terdiri dari kelompok penanganan COVID sebagai yang paling penting karena ini adalah menjadi syarat bagi kita untuk pulih kembali. Kemudian bantuan sosial pada masyarakat, dan yang ketiga adalah akselerasi pemulihan. Nah, kita nanti bisa mendesain untuk kebutuhan awal, terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. Untuk 2023 dan 2024, maka kita juga harus tentu dengan melihat perkembangan COVID, ada juga momentum lain yaitu pemilihan umum yang harus disiapkan tahun 2024 yang anggarannya mungkin akan cukup besar pada tahun 2023 dan 2024. Dan tentu kemudian pembangunan IKN ini. Ini nanti yang akan Bappenas untuk RKP dan kami KEM PPKF kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ini yang mungkin saya ingin sampaikan secara lebih spesifik mengenai jangka sangat pendek yaitu 2022-2024. Teman-teman media juga tahu bahwa dari sisi kebijakan fiskal tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kita akan kembali pada defisit 3%. Ini sudah harus dimasukkan di dalam desain jangka sangat pendek ini yaitu periode 2022-2024. Artinya di 2022-2024 penanganan COVID, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain dan pada saat yang sama defisit maksimum 3% mulai tahun 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga. Untuk jangka menengah yaitu tahun 2005 hingga 2045 kita melihat keseluruhan kebutuhan. Estimasi yang jangka menengah sampai panjang tentu akan tergantung atau dalam hal ini dibagi menjadi bagian yang membutuhkan APBN secara langsung sama seperti tadi 2022, 23, 24 dan 25 ke 2045. Mendanai apa? Satu tentu belanja untuk pembangunan yang memang harus disediakan seperti kompleks pemerintahan. Iya pemirsa, dari DPR sendiri telah mengesahkan RUU IKN ini menjadi Undang-Undang IKN. Ini artinya untuk perencanaan ibu kota baru telah resmi dan telah memiliki undang-undang untuk bisa melanjutkan bagaimana rencana pemerintah ini. Dan juga tadi Pansus, maksud kami Ketua Pansus Ibu Kota Negara ada Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung langsung mengatakan pemerintah juga dalam proses mengerjakan master plan untuk pembangunan ibu kota baru ini. Sementara itu untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memaparkan tadi bagaimana skema pendanaan untuk pembangunan bertahap ibu kota baru kita nantinya. Dan pemirsa Landstok masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih bersama dengan Pak Wandi N. Tuturoong, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Pak Wandi, kita tadi harusnya bergabung bersama Pak Ahmad, namun ternyata tadi Pak Ahmad langsung dari gedung DPR sudah menyampaikan bagaimana RUU IKN ini telah disahkan secara resmi di gedung DPR untuk bisa menjadi undang-undang. Artinya pemerintah sekarang sudah punya jalan tanpa hambatan, sudah ada hukumnya untuk bisa melanjutkan rencana pemindahan ibu kota. Pak Wandi, menarik tadi Pak Ahmad mengatakan di sini ibu kota direncanakan masih akan eksis dan memiliki ketahanan hingga 500 tahun ke depan begitu. Artinya ini kan tidak bisa sekali pembangunan, ada tahapan-tahapannya. Dari Presiden sendiri bagaimana sih bayangan terhadap tahapan pembangunan ibu kota kita nanti? Ya, saya kira perspektif dari Presiden sendiri memang jangka panjang gitu. Dan sebetulnya ini kenapa disebut transformasi, karena ini juga pembangunan ibu kota negara ini juga dikaitkan dengan visi Indonesia Maju tahun 2045. Ya. Jadi kita tahu bahwa 2045 itu kan 1 abad Indonesia Merdeka, 100 tahun Indonesia Merdeka. Kita tentu ingin punya milestone
bahwa setelah 1 abad kita itu benar-benar telah melakukan banyak perubahan, bahkan telah mencapai kemajuan. Nah, untuk mencapai kemajuan, untuk mencapai visi itu, tentu kita tidak bisa hanya berhenti pada konsep-konsep, tapi harus ada hal-hal yang nyata yang bisa menjadi bukti bagi generasi sekarang. Nih, generasi sekarang ini kan kalau misalnya 2045 itu kan sekarang 2022, berarti kurang dari 25 tahun ya dari sekarang. Generasi yang akan menjadi pemimpinnya itu kan kira-kira sudah ada di depan kita. Ya. Nah, mereka itu perlu kita bantu, perlu kita tunjukkan bahwa memang optimisme ke sana itu ada. Dan itulah salah satunya, dengan adanya ibu kota negara ini, orang akan yakin bahwa perubahan itu memang benar-benar terjadi. Karena kalau ini di ibu kota, semua yang terbaik, segala konsep terbaik itu kita munculkan, dan visi Indonesia Maju itu kita capai, mulai dari pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional maupun tata kelola pemerintahan, kita sudah siapkan dengan baik. Maka keyakinan publik, keyakinan masyarakat, terutama keyakinan generasi muda yang akan menjadi pemimpin di sana 2045 juga akan semakin kuat. Jadi saya kira emang ini memang jangka panjang dan kita tidak main-main, ini sesuatu yang serius. Meskipun kita belum pernah pindah ibu kota, ya tentu kita harus mempersiapkan dengan sebaik kita. Oke, ada setidaknya 9 poin nih Pak Wandi yang kita catat bagaimana bayangan Presiden Joko Widodo nanti kita akan menjadi New Smart Metropolis. Ada sektor-sektor yang sebenarnya sekarang kita juga harapkan tidak hanya di ibu kota bisa berkembang dengan pesat dan based on digital gitu, seperti pendidikan dan kesehatan seperti itu. Apakah artinya nanti di ibu kota ini akan kemudian dilengkapi lebih signifikan dan sebagainya Pak Wandi? Ya, dari sisi desain, dari sisi master plan kan sebetulnya rancangannya sudah kita bicarakan juga. Nah, kawasan inti pusat pemerintahan tentu akan menjadi tempat bermukimnya kantor-kantor pemerintahan. Tapi juga kita memikirkan bahwa di sana itu ada sektor-sektor yang akan memajukan. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan menjadi sangat penting di sana. Kita ingin dengan sumber daya manusia yang kuat ini, maka sektor-sektor yang kita rancang itu juga akan diisi oleh putra-putra terbaik bangsa, khususnya masyarakat lokal ya. Karena kan kita jangan sampai masyarakat setempat itu, masyarakat Kalimantan di sana yang juga bermacam-macam, ada Dayak dan sebagainya, itu teralienasi. Mereka harus kita didik dengan pendidikan yang baik sehingga sektor-sektor yang kita rancang untuk berkembang tadi itu semuanya akan diisi oleh putra-putra terbaik bangsa. Dan talenta, mungkin sudah dengar juga bahwa Presiden sudah menandatangani Perpres tentang manajemen talenta nasional. Ini sebetulnya terkait. Jadi kita membangun fisik tetapi juga membangun manusia. Ya, kira-kira sudah ada bayangan tidak berapa banyak tenaga sumber daya manusia yang dibutuhkan di sana, Pak? Saya tidak ingat terus terang persisnya, tetapi kami sudah ada pokja dari misalnya untuk Pan-RB ya, ASN yang dibutuhkan, terus dari masing-masing sektor yang dibutuhkan itu semuanya sudah dirancang. Nanti angkanya bisa berubah-berubah, tetapi itu sudah kita diskusikan sehingga nanti kebutuhan expert semacam apa dan pendidikan semacam apa itu sudah juga kita bicarakan, dan saya kira ini akan terus bergerak dan masih akan membutuhkan ini yang lebih lanjut ya, angka-angka yang lebih pasti nanti masih akan kita rumuskan lagi. Saya kira kan setelah undang-undangnya disahkan, sekarang kan sudah punya landasan untuk bergerak. Nah, setelah landasan bergeraknya ada, nanti ada peraturan presiden, karena nanti yang akan mengelola, yang akan menjalankan pembangunan dan pemindahan, termasuk menjalankan pemerintahan di sana, itu juga harus ditetapkan dengan aturan yang lebih rinci lagi. Baik, jadi kita kebayangnya mungkin dengan akan bertambahnya kualitas pendidikan di sana, sektor kesehatan, artinya akan banyak orang lokal yang dilibatkan, kemudian juga mungkin daerah-daerah yang lebih dekat ke wilayah timur ini juga bisa akan ikut terdampak sisi baiknya dong ya Pak Wandi ya?
Persis seperti itu. Jadi sebetulnya yang dibangun ini bukan cuma wilayah Penajam Pasir Utara dan sekitarnya yang kebetulan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan, lalu ada kawasan penunjangnya. Sebetulnya dalam diskusi-diskusi kami, dalam persiapan yang dilakukan, pembangunan itu juga meliputi wilayah-wilayah bahkan provinsi-provinsi sekitarnya. Karena kan ide dari pemindahan ibu kota negara ini kan sebetulnya terbesarnya adalah pemerataan, membangun Indonesia sentris. Jadi kalau membangun Indonesia sentris itu kita tidak membayangkan hanya di ibu kota negara ini, di Nusantara ini yang akan dibangun, tetapi juga pusat-pusat pertumbuhan baru itu juga akan dibangun di Sulawesi yang dekat misalnya, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah. Lalu kita tahu bahwa di Kalimantan Utara juga kawasan industri, green industry itu kan sudah juga dimulai groundbreaking ya. Jadi ini semua terkait. Kita sedang membangun, intinya adalah Indonesia sentris betul. Yeah. Tetapi memang fokus utamanya memang di ibu kota negara ini. Baik. Kita akan catat itu pusat pertumbuhan baru nanti akan muncul. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tapi dari 9 poin yang menjadi impian Presiden Joko Widodo terhadap ibu kota baru nantinya adalah digital hub juga, seperti Silicon Valley yang memang sangat berhasil untuk bisa membuat transformasi bisnis berbasis digital. Nah, tapi beberapa negara itu memisahkan antara ibu kota dengan pusat perekonomian bisnisnya. Apakah nanti akan disatukan di Kalimantan atau seperti apa? Karena Jakarta sendiri kan sudah bertumbuh duluan nih Pak dari sisi bisnis digital. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Presiden Joko Widodo sempat mengatakan bahwa nanti di ibu kota baru kita akan ada Silicon Valley di sana. Artinya memang pusat bisnis yang berbasis internet digital itu akan tumbuh sangat pesat di sana, akan dibuat backbone-nya di sana. Tapi Pak Wandi, kita kan sebenarnya melihat beberapa negara besar yang berkembang itu justru memisahkan ibu kota negaranya, di situ ada pusat pemerintahan, namun kemudian untuk pusat perekonomian itu di negara lain, contohnya di Amerika Serikat, pusat pemerintahan kemudian di Washington DC, untuk perekonomiannya di New York, begitu juga di Australia dan di beberapa negara lainnya. Nah ini seperti apa nanti? Apakah memang betul-betul akan dipisahkan nanti ketika ada ibu kota baru? Ya sebetulnya kita ini juga terkait dengan pertanyaan Jakarta mau diapakan kan sebetulnya. Ya, betul. Jadi Jakarta itu kan tidak akan ditinggalkan. Dia tetap akan menjadi kota bisnis dan saya kira apa yang sudah berjalan di Jakarta tidak akan serta-merta diubah, diganti dan dipindahkan semuanya. Itu butuh waktu yang lama dan akan tetap di Jakarta. Tetapi yang kita lihat adalah di ibu kota ini juga tidak berarti di ibu kota kemudian tidak ada apa-apa, tidak ada sektor perekonomian, karena bagaimanapun juga kota ini kan harus menarik investasi supaya pihak swasta, kerjasama pemerintah dan badan usaha itu bisa berjalan, juga harus ada sektor-sektor yang berkembang. Nah, kami sudah mendiskusikan hal itu dan salah satu misalnya adalah industri teknologi bersih misalnya ya, yang inovasinya akan banyak berkembang itu seperti itu. Lalu yang terpikirkan ini belum fix, tetapi kayak misalnya farmasi terintegrasi ya, soal pengembangan vaksin kan butuh riset dan development juga di sana. Itu dipikirkan tempatnya di sana. Industri pertanian berkelanjutan seperti protein nabati, produk herbal dan sebagainya, ekstrak dari tanaman, tumbuh-tumbuhan itu juga yang kami sempat pikirkan akan ada di sana. Lalu industri strategis lain, misalnya ekowisata dan lain-lain, energi rendah karbon itu juga berpeluang besar untuk di sana. Itu dengan adanya rencana seperti itu kita tahu bahwa ibu kota ini juga akan ada perkembangan ekonomi di sana, sektor-sektor ekonomi tertentu, tetapi itu yang dianggap penting untuk dikembangkan di sana tanpa meninggalkan wilayah-wilayah lain yang juga sudah berkembang dan masih akan terus berkembang. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi Jakarta tidak akan langsung dipindahkan ke sana ya Pak ya? Atau jangan-jangan Jakarta tinggalkan, itu mungkin yang ditakutkan oleh banyak orang. Oke. Tidak, tentu saja Jakarta punya historinya sendiri, punya kekuatannya sendiri, punya infrastruktur yang sudah jadi, tentu harus dipertahankan. Baik, Pak Wandi, Kalimantan ini kan adalah
pulau yang sangat luas dengan berbagai masalah alam di sana yang kita tahu begitu. Apa saja yang telah diidentifikasi pemerintah yang kemudian akan menjadi fokus untuk diselesaikan dalam hal proses pembangunan awal nantinya? Ya, soal salah satu yang kami pikirkan kan bagaimana kita membangun itu sesuai dengan kontur tanah di sana ya. Jadi tidak akan banyak diupayakan seminimal mungkin cut and fill. Jadi kotanya sendiri kalau kita lihat tempatnya itu sudah bagus ya, berbukit gitu ya. Jadi sebetulnya dari sisi keindahan secara natural itu akan sangat baik. Dengan konsep itu dan juga hasil kajian yang dilakukan oleh Pokja yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup, KLHK, itu saya kira aspek-aspek lingkungan konservasi ini akan menjadi sangat penting. Oleh karena itu dia jadi bukan mendesain sebuah ibu kota dari kosong sama sekali lalu kita bikin bangunan-bangunan gitu. Tidak, justru nanti di tengah-tengah kota itu ada hutan yang alami, bukan hutan yang bukan hutan yang dibuat belakangan gitu kan. Kan banyak kota seperti itu. Nah, ini akan kita pertimbangkan gitu semuanya. Jadi sekarang ini ke depan ini dengan pembangunan yang berorientasi kepada green development, low carbon development, ini semua menjadi pertimbangan utama untuk dijalankan dalam proses pemindahan ibu kota negara ini. Karena kita kebayangnya kita akan menjadi green city seperti di Vancouver, Kanada. Ini mungkin nggak Pak nanti terjadi di ibu kota negara kita tetap maju, tetap industrinya tetap maju, kemudian juga akan banyak gedung-gedung di sana, tapi tetap green gitu. Sangat mungkin, Mbak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat berbagai rancangan yang sudah dibuat, mungkin sudah banyak juga beredar ya. Itu bangunan-bangunannya pun tidak akan terlalu tinggi ya. Lalu kemudian di antara bangunan-bangunan, bahkan di bagian dari bangunan-bangunan itu juga ada tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang akan memberi kesan ramah lingkungan. Ini memang seperti tuntutan zaman ya, dan saya kira itu akan kita lakukan. Jadi menggabungkan antara aspek alam, aspek hijau dan juga artistik dan kemajuan akan bergabung menjadi satu. Nah, itu kita akan lihat bagaimana prosesnya karena undang-undang dari ibu kota negara ini telah disahkan. Kita akan lihat bagaimana langkah-langkah pemerintah. Terima kasih Pak Wandi telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu Pak Wandi. Terima kasih. Iya, pemirsa, kita masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda, tetaplah di Lanstock.